Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu kita ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis. Dan tema kita adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Sebelum ibadah, marilah kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan selama seminggu yang lalu kepada kami. Tuhan memberi berkat kesehatan kepada keluarga kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan berkebaktian untuk memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di kawalan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita memuliakan Tuhan dengan judul lagu Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Bawa Yesus menjagamu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari titah ke-6 dengan maksudnya. Jangan membunuh. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, kita puji Tuhan dengan lagu Dung Sonang Rohaku. Dung sonang rohaku, di baeng Yesus, doa
sonang kokong rohakon. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari adik-adik sekalian kita memuji Tuhan dengan lagu Sonang di Lambung Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini.
Dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30 kita baca secara responsoria. Di ayat 30 kita nanti membacanya bersama-sama. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Mari kita baca bersama-sama. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita memuliakan Tuhan dengan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Remaja KBP Rawamangun, Minggu 6 September 2020. Ibadah Minggu AKBP Rawamangun. Minggu hari ini, 6 September 2020, Gereja AKBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, serta 3 kali ibadah melalui rekaman, sekolah minggu, remaja dan remaja. Jemaat yang akan beribadah di gereja terlebih dahulu mendaftar melalui WhatsApp atau SMS ke call center nomor 0811 121 0633 hari Jumat dan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jemaat yang beribadah agar selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dan menjaga jarak. Syarat dan ketentuan dapat dibaca di warta cetak dan web HKBP Rawamangun. Pendaftaran pelajar CD reguler tahun 2020-2021. Gereja HKBP Rawamangun membuka pendaftaran pelajar CD reguler tahun ajaran 2020-2021. Dengan syarat dapat dibaca di warta cetak. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat gereja dan dikembalikan paling lambat hari Minggu 13 September 2020. Selama masa pandemi COVID-19, pelajar CD akan menerima pembelajaran melalui secara virtual. Persembahan untuk pelayanan diakonia KBP Rawamangun. Hari Minggu 6 September 2020. Di semua jam ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan setelah khotbah untuk keperluan pelayanan diakonia melalui amplop yang disediakan di gereja dan yang akan dibagikan oleh Sintuawik masing-masing ke jemaat, atau dapat ditransfer ke rekening Huria Bank Mandiri nomor rekening 0060 0927 04596. Jemaat yang memberikan melalui transfer agar menyebutkan peruntukannya untuk diakonia, dan jemaat yang tidak dapat hadir di gereja dapat menitipkannya melalui Sintuawik masing-masing. Mari kita dukung dengan doa agar semua kegiatan diakonia belajar berjalan dengan baik. Ibadah Puncak Parhaeon Naposubulung HKBP Rawamangun 2020. Hari ini, Minggu 6 September 2020, pada ibadah pukul 13 adalah ibadah Puncak Parhaeon Naposubulung HKBP Rawamangun. Pada ibadah tersebut, seluruh pelayan musik song leader dilayani oleh Naposubulung. Dan setelah pembacaan warta jemaat ketua Warta Naposubulung akan menyampaikan kata sambutan. Meninggal dunia. Pada hari Jumat 4 September 2020, telah meninggal dunia seorang ibu anggota jemaat kita, Nurmawati Boru Purba. Umur 56 tahun, istri dari Bapak Kamah Tinambunan. Alamat di Jalan Jatinegara Barat, 148A, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Wik, Hutan Kayu, Kayu Manis. Pemakaman hari ini di TPU Pondok Kelapa. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Warta Remaja minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini demi kemuliaan namanya. Terima kasih. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Silalahi, kita menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami semua anak-anak-Mu, berikanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan mau melakukan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk melawan segala yang jahat, dan sertailah kami untuk melakukan yang baik. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Adik-adik remaja sekalian, pagi hari ini kita mendengar cerita tentang Judas Iskariot. Siapakah Judas Iskariot ini? Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Apa yang dilakukan oleh dia, oleh Judas ini terhadap Yesus? Ya, Judas menjual Yesus dengan harga 30 perak. Rencana ini sudah lama disiapkan oleh Judas.
Saat itu Judas menemui para imam dan bermaksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Kemudian rencana itu semakin nyata saat rombongan Judas datang bersama serdadu menemui Yesus yang sedang berdoa ditemani oleh para murid yang lain di Taman Getsemani. Ketika Judas berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Nah, diceritakan ternyata Yesus terkejut. Kemudian Judas mendekat kepada Yesus dan menciumnya, memeluknya. Sebagai tanda apa? Itulah sebagai tanda bahwa dialah orang yang dimaksud Judas untuk ditangkap oleh para prajurit. Setelah itu Yesus ditangkap dan dibawa. Sementara para murid yang lain berlarian dan takut. Yesus dibawa menghadap kepada kepala mahkamah agama. Nah, dan mencoba mempengaruhi anggota mahkamah agama ini supaya mereka setuju bahwa Yesus harus dihukum mati. Nah, akan tetapi karena hak untuk menjatuhkan hukuman mati bukanlah di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Agama itu, maka diserahkanlah kepada pemerintahan Romawi yang berhak menjatuhkan hukuman mati. Oleh sebab itulah Yesus dibawa ke wali negeri yang bernama siapa? Ya, Pontius Pilatus. Saat Judas tahu bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati, Judas menyesal. Judas pergi kepada para imam dan bermaksud untuk mengembalikan uang yang diterimanya itu. Yaitu uang penjualan Yesus kepada mereka. Namun para imam itu tidak mau menerima uang dari Judas. Para imam itu tidak mau ikut dan tidak mau turut campur tangan dalam keputusan tentang Judas ini. Saat itulah Judas merasa menyesal sekali. Ia juga merasa sedih dan malu. Ini tampaknya dalam perkataannya, aku ini telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Selanjutnya Judas melemparkan uang itu semua yang diperolehnya dari para imam dan pergi meninggalkan mereka dengan kesedihan yang mendalam. Adik-adik remaja, melalui cerita ini ada satu bagian yang perlu kita contoh dari sikap Judas. Apa itu? Judas menyadari dan mau mengakui kesalahannya. Dia tahu bahwa dia telah bersalah dengan menjual darah orang yang tak bersalah. Yang dia maksud adalah Yesus. Kira-kira dalam keseharian kita, betul ya, sulit atau tidak mengakui kesalahan itu? Beranikah kita mengakui kesalahan? Nah, adik-adik remaja semua, ayo ingat. Ya, kenapa? Kita sering bersalah kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada guru.
kepada siapa lagi? Ya mungkin kepada saudara-saudara kita yang lain. Atau juga kita sering bersalah kepada Tuhan. Bagaimana? Sulit atau tidak ini? Apa yang terjadi jika kita tidak mau mengakui kesalahan kita? Apakah kita akan merasa senang dan tenang? Apakah kita akan baik-baik saja? Nah, mari kita buka di dalam Mazmur 38 ayat 19 yang berbunyi demikian. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Pemazmur ini menyatakan bahwa orang yang berdosa tidak mau mengakui kesalahannya akan terus-menerus dikejar rasa bersalah dan cemas. Nah, Bapak Ibu, orang tua sekalian, mungkin yang ikut dalam ibadah remaja ini. Tentu ini satu pelajaran yang berharga. Di dalam sebuah keluarga tidak lepas dari berbuat kesalahan. Kita bisa salah dan sering melakukan kesalahan. Namun bukan kesalahan itu yang penting. Tapi bagaimana kita mau mengakui dan memperbaiki kesalahan itu. Nah ini ingat, khususnya Bapak, Ibu, dan adik-adik remaja ya. Nah, gambaran diri kita, manusia yang pada awalnya diciptakan Tuhan itu amat baik. Semuanya baik dan bersih. Namun saat kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, manusia yang sering kali bisa salah, melanggar perintah Tuhan, atau tidak melakukan perintah Tuhan, suka marah-marah. Mungkin suka ada yang emosi-emosian ini ya, tanpa alasan. Nah, adik-adik remaja, ada yang sering marah-marah kepada orang tuanya, ayah ibunya, berbohong, dan mungkin masih banyak lainnya. Nah, adik-adik, semakin sering kita melakukan kesalahan dan tidak mau mengakuinya, maka hidup kita itu seperti air comberan, kotor dan tidak bersih, adik-adik. Nah, jadi kalau kita banyak melakukan kesalahan, apakah hidupmu tenang? Ayo ingat. Satu kali kau terlambat pulang dari rumah, dari luar sekolah atau dari pulang ke rumah, bagaimana rasamu? Dak dikduk, bukan. Sekali kau memecahkan gelas, sekali kau di rumah melakukan yang tidak benar, bagaimana hatimu? Gedebak-gedebuk, wah takut ketahuan, bukan. Nah ini sering terjadi. Karena itu adik-adik remaja, tentu rasa bersalah seperti ini tidak nyaman. Dan ada rasa ketakutan yang sering muncul. Kalau ini tidak diselesaikan, maka kau akan sembunyi-sembunyi. Kau akan berbohong. Kau mungkin akan berdusta. Maka dusta demi dusta pun akan kau lakukan. Maka jiwamu tidak tenang, resah terus. Nah, adik-adik, karena itu jangan memilih diam dan menyimpan ketakutan demi ketakutan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya hidup kita ini semakin hari
semakin bersih, semakin tenang, semakin kita punya sikap yang senang bergembira. Nah, adik-adik semua, di dalam pengalaman kita sehari-hari, nah kita perlu setiap hari, apalagi ketika kita melakukan kesilapan, kesalahan, maka kita diminta untuk mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengakui kesalahanku, maafkan aku." Nah, ringan bukan? Enak. Tidak lagi tertekan kita. Nah, jadi pakai itu kesempatan itu terus. Setiap kau melakukan yang tidak benar, ingat Tuhan. Langsung kamu berdoa, minta ampun, mengakui kesalahanmu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, adik-adik semua, sama seperti Judas Iskariot yang dengan berani mengakui bahwa dia salah. Demikian juga dengan kalian semua ya, dan kita semua. Nah, sekecil apapun kesalahanmu yang kau lakukan, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, kepada siapapun itu, kepada orang tua, kepada guru, nah, dan lain-lain, dimanapun itu, baik di rumahmu, baik di sekolah, baik di gereja, mari segera mengakuinya dengan penuh keberanian. Jadi sangat tragis dan sangat ironis, sangat sedih. Ini langkah pertama yang disadari oleh Judas Iskariot. Selanjutnya apa? Selanjutnya, karena rasa menyesal itu, dia mengambil tindakan untuk menggantung dirinya. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu menambah persoalan. Sehingga Judas mati, sangat memprihatinkan. Padahal Tuhan itu mengasihi semua orang yang berdosa. Sebesar apapun, semerah apapun, sehitam apapun dosa itu, Tuhan rela dan mau mengampuni kita. Jadi jangan ambil tindakan sikap keputusan di luar kasih Tuhan. Gitu ya adik-adik. Ingat dong. Nah, baru yang kedua. Sesuai dengan judul khotbah kita atau minggu ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dari zaman dulu ada penjualan atau jual beli manusia. Ingat Yusuf, yang dijual oleh siapa? Oleh abang saudara-saudaranya dan dijadikan budak. Nah, zaman ini apa? Dari dulu sampai sekarang masih ada manusia diperjualbelikan. Mungkin bentuk berubah, tidak sama. Sekarang apa? Nah, adik-adik pernah dengar bahwa ada istilah apa itu? Trafficking. Nah, tahu trafficking? Ini perdagangan manusia. Yaitu kejahatan yang mengeksploitasi perempuan dan anak-anak. Termasuk juga anak perempuan dan laki-laki. Untuk apa? Untuk dipakai termasuk kerja paksa. Coba lihat, mungkin pernah di jalan-jalannya masih ada anak-anak kecil atau remaja di simpang jalan, di perapatan,
atau masuk restoran-restoran yang minta duit. Nah, tadi pagi saya juga sarapan di Cikini, ada yang bawa saya. Ketika kami sedang makan, banyak yang disebut dengan pengamen. Setelah kami berikan sekali, baru datang rombongan lagi. Nah, pakai alat-alat musik. Setelah itu, nah ada lagi yang satu yang berikan, baru datang lagi. Wah, yang mau saya katakan, ternyata ada yang mengorganisir itu. Ada yang mengatur. Kenapa bisa begitu berkali-kali datang menemui kami? Nah, itu ada yang mendorong, ada yang mengatur. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Nah, ini orang yang memakai jasa mereka itu termasuk adalah trafficking. Memakai, mengeksploitasi tenaga-tenaga anak kecil ini, baik laki-laki dan perempuan, untuk keuntungan pihak-pihak yang mengelolanya. Nah, banyak lagi. Ada yang ditangkap atau ada yang sengaja menyerahkan dirinya untuk diperjualbelikan. Dipakai. Nah, awas, hati-hati. Ya, hati-hati kalian. Ini juga dunia sudah turut campur tangan menyelesaikan ini. Sehingga tanggal 30 Juli, setiap tinggal 30 Juli, dijadikan apa? Yaitu yang disebut dengan Hari Sedunia melawan atau menentang perjualbelian terhadap seseorang. Nah, ingat dong. Ya, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Supaya kau tahu bahwa kau pun bisa nanti sadar tidak sadar. Kau diperjualbelikan menjadi korban perdagangan manusia. Nah, untuk itu hati-hati. Bertemu dengan seseorang. Nah, di luar jalur kau bertemu dengan pihak-pihak yang lain. Tanpa kau sadari, kau bisa dipakai atau diperjualbelikan. Nah, makanya belajar. Jangan mau jadi diperjualbelikan oleh siapapun. Begitu adik-adik. Nah, maka kau dengarkan firman Tuhan. Dengarkan nasihat. Banyak baca buku. Belajar baik-baik. Supaya kau menjadi dewasa, menjadi smart dan cemerlang, bisa dipakai dan mandiri dan tidak diperjualbelikan oleh siapapun. Inilah menjadi anak-anak Tuhan. Ya, begitu. Karena itu yang terakhir, ya, jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, ya, disiplin hidupmu. Jaga diri. Jangan mau sembarangan bertemu dengan orang yang tidak kau kenal. Apalagi pakai gadget. Hati-hati. Inilah yang dikatakan tadi. Sadar atau tidak sadar, kau sudah dipakai atau diperjualbelikan apa? Teknologi canggih. IT. Kau sedang diperjualbelikan itu. Kalau kau tidak bisa menguasai, mengendalikan teknologi yang kau pakai itu. Nah, tetap awas, jaga diri, pakailah sesuai dengan kebutuhanmu. Tahu adik-adik? Ya, kiranya Tuhan melindungi, memberkati engkau semua. Amin. Ya Allah Bapa kami, Allah yang menciptakan kami dan melahirkan kami melalui keluarga ayah dan ibu kami. Sungguh amat baik dan berharga hidup kami. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan
yang sungguh-sungguh berguna. Kami tidak mau dipermainkan atau diperjualbelikan oleh apa dan siapapun. Tetapi kami mau bertumbuh terus di dalam Engkau, di dalam kebersamaan keluarga, ayah dan ibu kami di rumah. Ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu ingatkan kami, supaya kami tetap setia, rendah hati, dan tidak sombong. Khususnya supaya kami hati-hati di dalam masa COVID ini juga. Kiranya Roh-Mu lah yang memelihara dan melindungi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan dengan memuliakan Tuhan dengan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam adik-adik semua dari kami, pelayan firman dan liturgis, dan juga adik-adik dan kakak-kakakmu, abang-abangmu, pelayan seksi musik dan nyanyian dan juga IT. Salam sehat, salam terus bergairah dan semangat. Udah. 1, 2, 3. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bersuka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Semua yang